Kita bisa mulai? Saya. Foto? Oke, silakan. Baik, teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, yaitu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih ya, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cipinang, di Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Jess, welcome home Jess. Ya, kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada semua tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, tak satu pun yang berubah. Semuanya kita tetap konsisten melakukan bantuan hukum kepada Jessica. Ada Firman Maharibuan, Profesor Firman, ada Yaakob Hasibuan, ada Dame Purba, ada Nurul Firdausi, ada Kostam Hidayat, ada Eli Batubara, ada James Purba, ada Penny, ada James Maharibuan, ada Arya, satu lagi ada Doni, ada Feni, dan semua yang ada di belakang kami ini. Semuanya adalah tim-tim yang menangani Jessica ini. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar-dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica ini. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Bayangkan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Demikian juga ada Hidayah Bostam yang juga rajin sekali untuk datang ke sana.
Ibu Eli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya harus katakan memang di lapas dia diperlakukan baik sama dengan tahanan-tahanan yang lain, ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau Anda mau tanya, ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga saya lihat ada banyak penggemar Jessica, sahabat Jessica, ya. Tadi dari pagi katanya udah ada di sini, ya, ada di sini semua, ya. Pakai tulisan, pakai stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam, ya. Tadi juga banyak telepon dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu waktu di lapas, kamu kan bisa lihat bahwa apa itu cerita itu, karena dia nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu beberapa teman yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini juga dari dia di Western for Jessica masih ini, ya, ditulis, ya. Jadi ada foto semuanya nih, ya. Jadi terima kasih, ya. Saya atas nama Jessica juga sama keluarga mengucapkan terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang, ya. Buat Jessica juga banyak dia terbantu secara moral, ya. Karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini. Apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Sejak hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih karena dia bukan terdakwa lagi sekarang, ya. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya lebih memilih untuk berdiskusi dengan teman-teman, tanya jawab supaya bisa berkembang apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya silahkan. Jessica. Tes. Selamat siang semua teman-teman wartawan. Terima kasih udah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera, ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dan segala mendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus benar di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali, ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani. Juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain bertanya? I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. So you had no idea that it was going to happen? Not at all. No.
rencana ke depannya akan melakukan apa? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Khususnya secara psikologi atau kejiwaan dari sendiri untuk menghadapi kehidupan ini kan benar-benar butuh terapi ya. Terus kira-kira inspirasi apa yang untuk masyarakat kira-kira bisa menerima dengan kejadian semua ini? Ada bagi kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Cara terapinya seperti apa? Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Iya. Kan disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PK. Apakah ini karena Jessica juga mau membersihkan nama dari kesalahan ini atau nama baik Jessica harus tetap melalui PK ini? Saya tanya dulu jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda? Apakah ada bukti yang lebih kuat itu karena akan ada atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu. Sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan.
Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda, ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira gitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Nah, dulu. Sampai 2032, rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang-bincang di Sika tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang saya, Om di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia, ya kan? Jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke sini wawancara, bingung dia nih, dia pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga katanya. Itu aja nih, tidak ada yang lain. Dulu saya waktu lagi saya pengen makan sushi, di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu Om, katanya. Blank katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukan. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih, suasana pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga, jatuh. Tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing dong, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana Om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa
ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Fred? Kamu ada perasaan gitu ya? Nah, lihat deh coba. Betul kan? Ngaku dia benar. Saya rasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Rudi dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit terang. Yang sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih tahunya kapan dan respon KJ sendiri gimana Pak? Terus terang aja kita juga nggak tahu pastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa ya? Pak Dika ya, di Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya. Dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya. Ya itu mereka yang tahu. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Tapi dikasih tahunya sih kapan Pak kalau hari ini bakal bebas? Saya beberapa hari yang lalu dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak memastikan betul keluar atau tidak. Ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya. Makanya langsung saya beritahu malam hari kan. Dan yang mereka KJ sendiri malam tadi juga Kak? Baru malam. Itu saksi barunya menangkap berapa Pak? Video keterangan dari orang Yang mana sekarang yang saya Nokum baru Pak. Nokumnya bagaimana? Nokumnya bisa dijelaskan. Hah? Dan orang Nokum barunya apa Pak? Sini lah. Nokum barunya apa? Norma barunya mungkin bisa disampaikan. Lalu kemudian yang kedua tadi kan katanya ada seseorang yang menyembunyikan bukti. Ini dari pihak mana? Apakah karena kemudian ada bukti yang disebutkan di orang tersebut? Kalau soal perkara PK nanti lah kita diskusi khusus luar itu ya. Jadi kita pisah lah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu. Padahal dulu kalau dapat remisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu untuk harus berperilaku baik di selama persidangan, selama di masa tahanan. Ini membuktikan sebaliknya dari hasil profiling Pak di secara psikologi Jessica dipersepsikan buruk ketika itu di masa sidang maupun masa penyelidikan pidana. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya kepada dia. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan kita tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara. Nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyernya mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Gak pernah mengajukan surat, gak pernah apa, saya gak tahu terakhir ya. Terakhir gak pernah juga. Gak juga. Gak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan, dia mendapatkan itu.
Wah, kaget juga. Tadi mau dan udah dilapas. Saya tanya, kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya, bercampur senang gitu ya. Dan hanya dia bilang, dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Ya, puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi remisi yang begitu banyak Ya. Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat kan. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya akan tunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu cucu saya lahir, dia bikin ini, hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi dia dengan dia keluar datang ke sini tadi dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana berguguk seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jessica? Jelas apa nih? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful untuk cucunya. Jadi hasil tangan karyamu ini. From the question of you, Jessica, can you tell us, you always maintained your innocence from the beginning. Can you tell us, number one, what was the hardest thing about serving 8.5 years as an innocent? And number two, what would you say to the family of Nina now that you are happy? I'd like to hear from you. Please. The hardest thing about being a parent. Okay. So, Jessica, would you prefer it in Indonesian? Yes. It's fine? Okay, so I'm interested, you've always maintained your innocence. What was the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Mirna Salihin? Thank you for the question. Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, then I have to pick myself up again. And also, for me, this family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for me. Thank you. Mbak Jessica, ini kan Mbak Jessica sudah keluar dari penjara meskipun statusnya bebas bersyarat. Apakah sejauh ini Mbak Jessica mengakui perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh pengadilan atau bahkan sampai sejauh ini Mbak Jessica membantah telah melakukan perbuatan itu? Dan terakhir mungkin yang kedua, apakah nantinya Mbak Jessica akan nyamperin langsung gitu ke keluarga almarhum Mbak Wayan Mirna atau seperti apa dan akan menyampaikan permintaan maaf atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di dalam, biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Ke depan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang
di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Tapi kapok dengan kopi nggak sih Kak? Pak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif, caranya di dalam penjara buat menjaga sanity. Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica ya, selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini itu gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak akomodasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Kak Jessica berkelakuan baik karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Emang Kakak tuh orangnya suka bergaul atau gimana sih Kak? Kenapa ngajarin yoga, mengajikan tangan? Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih menurut saya. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat gitu. Kemarin kan memberikan keterangan ya Mbak Jess ya. Mungkin boleh disampaikan apa yang waktu itu belum tersampaikan, belum tersampaikan, dan memang apakah ada pembalasan atau karena tidak boleh secara lugas menyampaikan apa yang disampaikan. Maaf untuk hal itu Mbak bisa tanyakan ke pihak Dirjen Pas sendiri ya, karena saya tidak berkepentingan untuk menjawab Tapi itu. apa yang belum tersampaikan Ya kalau itu banyak ya, cuma mungkin nggak hari ini, lain kali kita ngumpul lagi. apakah memang ada ini dari apa sih kan Dirjen Pas untuk tidak boleh berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi, khususnya Saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya. Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan seorang yang baru dibebaskan itu yang harus taati karena dia masih bebas bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh, umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh di PB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa atau seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu nggak pernah dilarang. Nah, itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar gitu. Hak orang untuk mengajukan hanya ke pengadilan gitu. Oh, itu artinya ini tugas negara sebagai Indonesia khususnya mengenai kasus si Amirna ini, kuasa hukum sendiri untuk melihat secara luas dan dari negara sendiri memang sudah melihat itulah tersebut, dan apakah nanti ada ketika minat dari jaksa yang melihat kasus ini, apakah memang ada pembelaan lagi atau memang sampai akhirnya bisa benar-benar bebas secara penuh dan nilai paham hukum masyarakat yang bisa menjadi ilmu dan pelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Begini ya, faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan, ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang selalu mengatakan meyakini mungkin Jessica yang melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak.
Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan PK untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya, atau Damar Salihin, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah. Ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke, dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matian sampai umpamanya pokok tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, kalau ada tanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya, saya terus terang aja hanya ingin melihat begini. Banyak kasus ini kan sudah menjadi booming ya. Bahkan kasus Jessica Wongso, sudah saya tahu itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas. Ya, semua mereka mempelajari ini. Bahkan saya sendiri dengan mahasiswa saya katakan, kalau Anda ingin belajar hukum acara pidana menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso, mulai dari awal sampai akhir, saya jamin dia sudah langsung bisa beracara pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini, mulai dari awal, ya, dengan bagaimana soal-soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal PK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara dengan dia yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap
entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba, bukan karena sakit, dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan bisa, saya takut tunduk, walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang oh itu matinya karena cyanida tanpa diotopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang diajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Nah, syaratnya itu seperti apa? Dan berapa lama kira-kira? Dan apakah masih bisa jalan-jalan atau traveling ke luar negeri atau ke daerah lain di Jakarta? Saya nggak tahu persis soal itu tadi, karena saya juga tadi nggak jelaskan. Mungkin Anda bisa tanya kepada lapas saja kali, apa syarat-syaratnya ya. Terus terang aja saya nggak detail itu tadi. Kak Jessica kan baru ke dunia luar lagi ya. Selain ada yang pro, pasti ada yang kontra dengan Kak Jessica. Kira-kira ada ketakutan nggak sih menghadapi masyarakat di luar lagi gitu? Kekhawatiran pasti ada ya, tapi ya mau bagaimanapun harus tetap dijalani. Nggak boleh saya merasa saya takut, jadi saya tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi tetap harus, semuanya harus tetap dijalani. Persiapannya apa Kak? Kira-kira dukungan dari keluarga Kak atau dari siapa? Persiapan menghadapi mental? Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Terima kasih. Oke. Bang, semua ditanyain Bang. Tentang rekayasa fisik dan juga hasil otopsi yang tidak ada itu. Boleh jelaskan Bapak sedikit? Saya bisa katakan kalau menurut PK-nya nanti supaya lebih, karena itu panjang lebar dan teknis, nantilah saya ajak teman-teman nanti, saya undang lagi sekali lagi berbicara tentang kalau kita ajukan PK ya. Jadi kita fokus dulu terhadap, saya masih terlalu senang hari ini karena Jessica sudah bebas juga. Jessica sekarang juga masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan tadi saya harus pulang kemana nanti Om. Dia bilang tadi sama saya, pusing juga saya. Gitu ya Pak ya semuanya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua. Ada Jakob, Firman mau ngomong? Ada? Semua nggak ada yang bicara? Cukup ya? Oke ya, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Pak, foto bareng Pak. Foto bareng. Jangan diri dulu. Sit down. Aduh. Aja sekarang aja. Jessica tenang. Jessica HP. Ini Jessica. Oke. Terima kasih.
Bule. Ngapain berdiri bule? Sorry. Mbak, santai. Sit down. Aduh. Halo. Sit down, please. Sit down. Madam. Madam. Tante. Madam. Dengan beradanya film yang mendokumentasikan bagaimana kasus ini berlangsung, sehingga perhatian publik semakin banyak kepada Jessica Wongso. Dan saat ini Jessica Wongso masih terlihat sedikit bingung, dan ia juga mengakui bahwa dirinya memang sedikit bingung dan belum tahu apa langkah selanjutnya yang akan ia lakukan setelah meninggalkan konferensi pers ini. Jessica Kumala Wongso juga menolak menjawab beberapa pertanyaan hukum karena dirinya memang mengatakan saat ini ingin fokus untuk healing dulu atau untuk melihat dunia dulu sebelum akhirnya ia melakukan upaya hukum atau upaya lanjutan. Dan ada satu fakta menarik tadi pemirsa, Jessica Wongso mengaku ia tidak merasa dendam ataupun ada kebencian terhadap pihak-pihak yang memperlakukan dirinya secara buruk. Inilah Jessica Kumala Wongso yang sudah ditahan selama 8,5 tahun pemirsa. Dan akhirnya pada hari ini ia dinyatakan bebas secara bersyarat setelah 8,5 tahun mendekam di penjara. Dan pemirsa, saat ini awak media juga telah meninggalkan Senayan Avenue, lokasi di mana tadi telah berlangsung konferensi pers Jessica Kumala Wongso. Anda bisa saksikan pemirsa di layar sebelah kiri, ini adalah kondisi Jessica Kumala Wongso pada saat baru keluar dari lapas Pondok Bambu di Jakarta Timur. Dan Jessica ini terlihat keluar dari lapas ini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya pemirsa. Setelah ia mendekam tadi kurang lebih selama 8,5 tahun di dalam penjara. Pakaian yang dikenakan Jessica terlihat masih sama dengan pakaian yang tadi ia kenakan pada saat menjalani konferensi pers. Dan ia juga masih ditemani oleh kuasa hukumnya dan terus setia menemani bahkan saat ia masih mendekam di dalam tahanan. Setelah dari lapas pemirsa, Jessica ini menuju ke Balai Pemasyarakatan karena di sini ada beberapa berkas-berkas dan juga dokumen terkait dengan pembebasan bersyaratnya yang harus dilengkapi. Ia juga selalu didampingi oleh kuasa hukumnya selama segala proses ini berlangsung. Ya, pemirsa, ini adalah rombongan pengikut Jessica pada saat pagi tadi di mana ia pertama kali dinyatakan bebas. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, pemirsa, Jessica Kumala Wongso ini harus menyelesaikan persyaratan administrasinya. Karena Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur dan Utara. Usai dinyatakan bebas bersyarat dan keluar dari lapas Pondok Bambu Jakarta Timur, awak media ini telah menunggu Jessica tadi pagi di Balai Pemasyarakatan Jakarta. Karena ia memang terjadwal akan hadir untuk menyelesaikan persyaratan administrasi terkait dengan pembebasan bersyaratnya yang diberikan hari ini. Jadi usai keluar dari lapas Pondok Bambu, Jessica ini langsung menuju ke Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan kelas 1 di Jakarta Timur Utara, Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Dan ia melengkapi persyaratan pembebasan bersyarat hari ini. Usai sejumlah dokumen dilengkapi, persyaratan Jessica sudah lengkap dan yang bersangkutan atau Jessica Kumala Wongso ini
akan melaksanakan proses pembinaan integrasi pembimbingan oleh Bapas sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu tahun 2032. Ya pemirsa, demikian breaking news pada hari ini. Saya Oleh Wardani dan rekan yang bertugas Bapak Ibu.